Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini sama-sama kita dapat berkumpul di rumah Abah Mukhtar untuk mengikuti kajian, mengikuti wirid bulanan RT 4 ya. Sembari mungkin ini adalah wirid terakhir menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum bapak, kaum ibu yang saya hormati, izinkan pada malam hari ini saya diminta untuk memberikan sedikit tausiah di hadapan kita bersama, terutama tentunya bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan di tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan umpamanya ini sedikit kita berandai-andai lah melihat kebiasaan kita di bulan Ramadan, terutama ibu-ibu nih. Andaikan umpamanya ada informasi dari Pekanbaru bahwa tanggal 15 ini umpamanya, ini bukan berita nih. Ini umpamanya tanggal 10 sampai tanggal 15 SKA akan memberikan diskon 90% umpamanya. Kio-kio ibu-ibu berpindah ndak tanggal itu ke Pokan Sosodo. Nah, 90% kan di deh. Akan ada di antara kita yang akan tertarik pasti. Iko untuk kaini yayo wahani. Biasa awak suang pay nyo kini sauma pay. Biasa PT bawalin ikon ndak aro gaji tahan dulu. Kan awak bawa ke SKA tanggal 10. Tanggal 10 seboleh 90%. Tanggal 3 boleh sampai boleh 90 tambah 50 loleh. Tanggal 5 boleh puncak di puncak dua ha. Untuk orang tertentu bahkan digratiskan bapo tolak ambil nyumpamo kan. Saya yakin akan ada banyak orang yang akan pergi ke sana. Mana lebih banyak berangkat di tanggal 10 atau tanggal 15? Tanggal 15. Yang memberi diskon siapa? Manusia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat sekarang yang berjanji kepada kita untuk memberi diskon murah itu bukan manusia. Tapi nyatanya apa? Mungkin hari pertama, kedua, ketiga, keempat, seminggu pertama kita masih penuh kan? Tapi kenapa minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat semakin, padahal janji Allah semakin besar kan? Bahkan bisa diampuni loh dosa-dosa kita. Kenapa kok kita tidak tertarik, tidak setertariknya kita ke SKA itu? Masalahnya di mana? Masalahnya di kita Bapak Ibu. Apa sebenarnya masalahnya? Karena cara pandang kita kepada Allah sang pemberi nikmat itu mungkin salah. Ya. Kita lebih tertarik kepada janji manusia daripada janji Allah.
Padahal kebutuhan kita lebih besar kepada Allah daripada kepada manusia. Kita ini punya banyak dosa. Semua kita ingin masuk surga. Sedangkan dosa itu penghalang masuk surga. Dan Allah Maha tahu kita ini makhluk yang lemah. Allah tahu kita lemah, punya banyak dosa. Lalu Allah berikan sarana untuk menghapus dosa. Diberikan peluang untuk menghapus dosa itu melalui ibadah Ramadan, di mana diskon di luar Ramadan yang Allah berikan kepada kita tidak sama dengan di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan itu diberikan diskon besar-besaran untuk menghapus dosa. Tapi nyatanya banyak di antara kita yang tidak tertarik. Bapak Ibu, permasalahannya adalah rasa syukur kita kepada Allah sangat kurang. Kita tidak mengenal nikmat Allah, bahkan terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa abasarakum wa khatama ala qulubikum fama lakum ilahun min ghairillahi yu'tikum bihi. Apa kata Allah? Perhatikanlah bagaimana andaikan Allah mengambil pendengaranmu, mengambil penglihatanmu, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat lagi, atau bahkan Allah akan mengunci hatimu, maka siapa lagi Tuhan yang akan bisa mengembalikan pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu itu kecuali Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebagai contoh pendengaran kita atau penglihatan. Coba kita introspeksi diri Bapak Ibu. Andaikan mata saya kabur umpamanya. Mata saya kabur sehingga tidak bisa melihat, atau bisa melihat tapi tidak jelas. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya, Ustadz, ini kacamata saya belikan untuk Ustadz, saya serahkan kepada Ustadz, saya coba, kemudian betul-betul pas gitu. Apa yang saya sampaikan? Saya pasti berterima kasih. Saya pasti berterima kasih. Tetapi kadang saya lupa sebenarnya mana lebih besar nilai kacamata atau mata itu sendiri. Mano sawano kadang nikmat kacamata atau kacamata atau mata itu sendiri. Mata. Assalamualaikum, ndak pakai kacamata nampak deh awaknya. Tapi ke siapa awak berterima kasih? Kan gitu. Selama ini alhamdulillah kita masih bisa mendengar. Asuk kalau hilang pendengaran, tapaso awak pakai alat bantu dengar. Kosan di BPJS Bapak Ino kau umpamo, pe koma sakit sudah tuh dapat lo bantuan dari BPJS. Apa nyawa? Mantap BPJS gini. Ndak dapat dan menongol di BT hadiah di BPJS. Terima kasih awak ke BPJS. Padahal tiap bulan awak membayu. Lupa awak. Padahal tiap bulan piti awak bapotong. Kalau pegawai. Kalau ndak pegawai kan mau lun tiap bulan tuh ha. Atu dapat nih kok ndak ketek kok ada ngati batai mau kasih bawa nauru. Sedangkan talingo selama kau diberi Tuhan ndak pon lupa awak kalau ikut bermanfaat. Lupa awak kalau matu awak selama kau nikmat godang dapat di awak. Tetapi apakah kita taat kepada Allah ini? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya setiap orang yang paham bahwa di dalam tubuhnya ada nikmat besar yang setiap saat ia pakai dari Allah, maka tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak taat kepada perintah Allah. Ndak ada kok disuruh di Allah dipanggil di awal pe salat, hujan bayo lah
Hujan di cai bapo caron ndak basah kau saji. Indah ada motor, ada payung, baca payung loh. Kalau memang kita paham bahwa nikmat Allah itu senantiasa kita pakai. Puasa, kalau kita paham bahwa di tubuh kita ini, bahkan hidup kita ini ada nikmat yang senantiasa kita pakai, lalu Allah minta kita puasa, tak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk tidak berpuasa. Ini justru sering kita, mayoritas kita mencari-cari alasan untuk tidak taat kepada Allah. Aduh, jual alasan. Kamu saji umpama, awak kan dipanggil untuk berjamaah ke masjid salat taraweh. Nya masalah, nya walaupun ada, nya boleh salat taraweh di rumahnya nya. Botuor boleh adanya. Cuman masalah kalau ndak ke masaji lekan taraweh di rumah. Nah, banyak tinggal. Kalau di rumah di masaji alhamdulillah bacaan ayatnya sempurna. Nya imam awak bacai wanaunan lama bacaan. Kalau salat tarawih di rumah layak dek kul huwallahu tawi tele. Inna ataina kul Allah, inna ataina kul Allah. Bapo cara kan capek sudah. Pontong 8 rakaat selesai malam itu. Justru dek itu tidak napal maka dicai masaji. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo, karena Ramadan ini nikmat Bapak Ibu. Ramadan ikon ndak boban sabanura. Dia Allah sayang ke awak di bayar Ramadan dehnya. Kalau ndak ada Ramadan bilola kan awak bisa maafui dosa-dosa awak. Bukti seboleh bulan kok ketaatan awak ceniko dinya. Kok mengaji ala jarang. Tapi tiba Ramadan dia ayi mengaji. Di luar Ramadan salat malam walau alam tali tidak. Di dalam Ramadan tiap malam salat tarawih itu kan salat malam tuh. Aku ajang tiap malam. Bahkan alhamdulillah kini lah mulai lo membiasakan 10 malam terakhir yang sebenarnya situ dia sebenarnya puncak ibadah doa. Lah mulai wala sesama pe ke masjid tengah malam ikut salat malam atau lah banyak kini doa iktikaf selama kau kalau pe salat subuh hendak tunggu syuruk kan tiba di Ramadan sampai syuruk ada ibadah yang kerjakan. Bahkan ada yang bapak-bapak yang tidak ada kegiatan lanjut sampai jam 8 kayaknya di masjid, entah ngaji, entah zikir. Di luar Ramadan itu tidak bisa wak buek do. Payah membuek. Maka Ramadan ini adalah nikmat dari Allah kepada kita. Dan Bapak Ibu, tidak setiap orang mendapatkan nikmat ini. Tadi berita dari Buya. Aiko ada yang meninggal. Padahal muda bau yang wajar komendonya ya di bawah awak borunya paling umum 40 borunya tapi lah dipanggil ya Allah. Banyak orang yang ingin mendapatkan Ramadan tapi Allah tidak kasih kita walau alam kan sampai umur ke Ramadan tidak kok maka apa doa. Ya Allah, sampaikan umur saya ke Ramadan yang akan datang ini. Kenapa? Karena kita rindu. Ramadan itu nikmat, bukan beban. Lama ati di Ramadan lu. Selama kau uang banyak bonci kawak, tiba di Ramadan elo-elo aja kawak. Kan lama sedih dulu. Selama kau mungkin tetangga awak mencibi awak kau jok. Di Ramadan ndak leno bau banyak. Nya takutnya dosa atau batal puasanya kan kondisi canda itu tidak awak keinginkan doa. Berarti Ramadan itu nikmat. Ibu-ibu rindu ke anak ibu. Nggak bisa donya tinjau tiba Ramadan balioknya.
Nak ayo jo Jawa kan pulangnya ndak apa nanya minta maaf di luar Ramadan, di Ramadan datang minta maaf doa. Kan nikmat itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita pahami bahwa Ramadan yang akan datang ini bukanlah beban. Kita manfaatkan sebaik-baiknya apabila Allah berikan kita kesempatan Ramadan akan datang ini. Tentu kita berdoa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pahami bahwa Ramadan ini kan janji-janji Allah dan Rasulnya begitu besar. Kok di bulan Ramadan, di Ramadan, untuk mendapatkan ibadah dengan pahala standar. Pahala standar itu Bapak Ibu. Tapi kalau Ramadan, ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah nilai pahalanya. Sehingga kemungkinan besar pahala kita, kalau andaikan kita sekarang, tentu kita tidak tahu berapa berat pahala kita, berapa berat dosa kita. Ya, kalau di luar Ramadan itu bisa jadi berimbang, bahkan lebih berat dosa kita. Tapi kalau di dalam Ramadan, perolehannya saya yakin beda itu. Dosa kecil. Karena kita takut melakukan dosa di bulan Ramadan, sehingga dosa itu kecil. Kok pun berdosa tidak banyak doh, akan lebih banyak pahala. Kantong pahala kita yang banyak terisi dengan baca Al-Quran, dengan zikir, dengan banyak tersenyum kepada orang lain. Ada banyak pahala, sehingga kantong pahala kita akan lebih banyak. Bahkan apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar umpamanya, yang kita sama-sama berusaha mencarinya, maka insya Allah Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Bahkan puasa itu sendiri menghapus dosa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini bukan janji-janji manis. Ini memang pasti. Kita anggap itu janji diskon tadi, seperti yang kita analogikan dengan SKA. Siapa yang datang di tanggal 10 akan diberi diskon 90 umpamanya. Kini Allah berjanji, siapa yang berpuasa akan dihapus dosa-dosa kesalahannya yang telah berlalu. Itu kan sama cendih turunnya. Kita ingin masuk surga, dan dosa adalah penghalang masuk surga. Supaya kita bisa masuk surga, dosa-dosa itu kita hapus. Dan salah satu cara yang paling mudah menghapusnya adalah dengan berpuasa. Kenapa saya katakan berpuasa itu mudah di bulan Ramadan? Karena kita sama-sama Bapak Ibu. Di luar Ramadan ada jo puasanya. Tapi sapaya-paya ti membuat di apa? Di awak mengojong masing-masing. Tapi Ramadan ngapa dek sonang? Pajak nek umur 4 tahun pula bisa puasa. Apa le pajak ini sonang bano puasa? Nya bapantang deh nyo makan. Nah, jadi manyu puasa anak-anak ini sonang Bapak Ibu. Nya manyu anak makan kini kan payah. Asubono nya puasa. Beda awak dulu. Ya. Awak dulu payah makan. Kalau anak kiri payah manyu makan. Sonang manyu anak kini puasa. Tidak akan ada yang lalai menjelang berbuka rurunnya, santai je dulu. Ya, karena memang latih biasa nak makan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita berazamlah. Berazam, bertekad dalam diri kita bahwa Ramadan yang akan datang ini betul-betul kita sempurnakanlah. Kita sempurnakan tata cara pelaksanaannya. Osok kaji debuya latik tahun nak dongon. Ya, apa yang membatalkan puasa itu kan tidak betul. Kalau untuk menghindarkan diri untuk tidak batal puasa secara fikih paling mudah, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, aman puasa awak. Tapi masalahnya bagaji tidak puasa awak dulu, dapat tidak pahala. Yang awak jago tidak makan, tidak minum dua aja. Kalau itu insya Allah senang dunia. Bok lolok mulai pagi sampai sore ndak makan wak. Cuman masalahnya dapat pahala ndak?
terhapus nak dosa. Yang menghapus dosa itu di puasa itu ibadah kita. Salat sunat awak pabanyak terhapus lo dosa. Baca Al-Qur'an awak terhapus lo dosa. Pai kau masajid awak melangkah kaki awak aduh mampu dosa doh. Tapi kalau di rumah aja awak main HP jo kojo, ibarat Bapak Ibu ada analogi Ramadan ini ibarat mesin cuci. Ibarat mesin cuci. Mesin cuci itu memasuk kain ke dalam, memasuk kain ke dalam, memasuk sabun, memasuk ayu, tapi tidak bacok doh. Mesin cuci tadi tidak beridin doh. Sampai sore merosio kain tu, indah kan merosio doh. Ramadan jadi tujuh. Ramadan sahur lay. Menahan makan ndak nyot ndak makan doh, ndak minum doh, ndak berhubungan doh. Tapi ngapain aja rumah main HP lolok. Indak akan dapat pahala, indak akan ibarat kain tadi ndak akan berosio doh. Kita yang puasa dengan cara hanya tidak makan tidak minum, bagaikan mesin cuci, lah memasuk kain, memasuk ayu, memasuk sabun, tapi nan mesin ndak idi. Maka kita hidupkan mesin Ramadan itu. Menghidupkan mesin Ramadan itu seperti apa? Dengan melakukan ibadah-ibadah yang banyak di bulan Ramadan, yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak zikir, perbanyak salat sunnah, perbanyak sedekah. Kalau itu kita lakukan, itu bagaikan mesin cuci yang hidup. Oncangnya boros yo kain, maka insya Allah sudah yayo. Insya Allah dosa-dosa wa abi berosio itu yang disebut kembali suci bagaikan bayi yang dilahirkan. Tapi kalau tidak tambah loda Bapak Ibu, ada orang masuk Ramadan tambah banyak dosa. Jangan tambah berosio hati, tambah banyak tambah loda bunyo. Karena gitu pula Bapak Ibu di bulan Ramadan ini. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan dosa pahalanya. Tapi kalau bermaksiat, berlipat ganda loh dosa. Maka ada orang bulan Ramadan datang, maka ini kata Rasulullah SAW, merugi, sangat merugi. Allah sudah kasih kesempatan untuk menghapus dosa, tetapi kesempatan kita tidak ambil, maka kata Rasulullah SAW, merugi orang yang diberi Allah kesempatan nikmat untuk sampai di bulan Ramadan, tapi ternyata mesin cucinya ndak idui sehingga dosa ndak hilang. Maka Bapak Ibu ini dimanakan Allah, kita renungkan ini, berusaha kita sebaik mungkin, berazam kita pada diri kita. Andaikan Allah sampaikan usia kita coba untuk memanage Ramadan ini sebaik mungkin, sehingga mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyo kalau lala borosia wa insyaallah pasca Ramadan ati sonang, ibadah ringan. Ibadah semakin ringan. Ya. Nak puasa tauhid wa sudah turun. Ya. Kenapa? Karena ibadah itu sudah kita nikmati. Baca Al-Qur'an ndak takantu oleh dong. Kalau kini kan bisa 2-3 ayat masih kue. Lah ayat kelima lah mangangok, lah manguap ndak tolok deh lo. Ya, tapi kalau ada biasa di bulan Ramadan, insya Allah nanti pasca Ramadan nak mengaji tau ya Pak. Kalau lah itu dapat, kalau kita dapat nikmat mengaji itu yang disebut dengan nikmat iman itu. Ya, orang kalau sudah merasakan nikmat iman itu tenang hatinya, ringan ibadahnya. Allah berikan kemudahan baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak jauh, tidak tahu jauh masoji deh dong. Kalau lah merasakan nikmat iman, ya. Tapi kalau iman tu baru tidak ada. Di samping masoji baru mah, tidak telangkai kaki ke masoji deh dong. Kok 10 baru Al-Quran tu mah, tidak tak buka cik je deh dong. Ya. Kok banyak baru piti, tidak akan tahu lun sapi deh dong.
Kalau iman tidak ada. Maka yang menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bersih-bersihlah di Ramadan yang akan datang ini apabila Allah berikan kesempatan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir, Ramadan itu kita kan banyak minta ampun kepada Allah. Nanawak pinta pada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ya. Itu artinya kita menyadari diri kita punya banyak dosa dan kita menyadari Allah itu Maha Pengampun. Kita minta ampun minta maaf kepada Allah tiboha. Supaya jiwa kita tenang, supaya Ramadan besok kita ringan, maka sesama kita manusia juga idealnya bersihkan diri. Ya. Kok ada salah wak ke kawan, ke tetangga, ke saudara, minta maaf. Ya. Minta maaf. Begitu juga kalau ada orang salah kepada kita, maafkan. Tidak ada untung mendendam. Ya. Tidak ada untungnya mendendam. Karena kalau kita mendendam, yang sakit itu hati kita. Bukan hati orang Bapak Ibu ya. Sakit hati dennya. Anak sakit ini apa? Inyo. Uang tadi tidak sakit itu. Maka bersihkan jiwa kita, terutama menjelang Ramadan. Ya. Kita maafkan salah-salah orang semuanya. Supaya apa? Supaya Allah mudah memaafkan kita. Kalau ada orang datang kawak minta maaf, ndak wak maafkan dong. Surat itu datang pula ke Allah. Ya Allah maafkan saya. Apanya Tuhan? Bisa jadi karena kita tidak mau memaafkan orang, Allah juga tidak mau memaafkan kita. Maka maafkan orang lain dengan harapan kesalahan kita juga dimaafkan Allah gitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ringankan beban hidup kita dengan cara memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Karena kalau kita bermasalah dengan orang, beban hidup namanya itu. Ya. Beban hidup. Orang salah, kita juga punya salah kok. Maka saling memaafkan kita. Mudah-mudahan nanti di Ramadan ini jiwa kita tenang, hati kita bersih. Jadi jumpa dengan Allah, beribadah kepada Allah itu hati kita juga lapang gitu. Insya Allah ibadah Ramadan, ibadah mengaji, ibadah baca Al-Quran, ibadah zikir, ibadah salat, itu insya Allah lebih khusyuk akan kita lakukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Artinya Ramadan ini bisa jadi adalah Ramadan terakhir yang akan kita jumpai ya. Itu pun kok sampai dua ha. Ya ada 5 ai leh. 5 ai kok banyak orang meninggal. Jen salah satu di antaranya awak kan gitu. Tetapi berdoa awak mudah-mudahan disampen di Tuhan ke Ramadan yang akan datang. Kok disampen dek Tuhan awak ke Ramadan yang akan datang, ayo kita manfaatkan. Jangan disia-siakan lagi karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang tahun soal tonton bosu jinyole. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, kekuatan iman untuk menghadapi Ramadan yang akan datang ini. Ayo kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadana ya Allah. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa ballighna Ramadana ya Rahman.
Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna ya Ramadan ya mujibas sailin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah ya ilahal alamin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, secara pribadi saya mohon maaf andaikan ada kekurangan dan kehilapan saya dalam menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.